Electronic Sport atau e-sport adalah cabang olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif utama yang dimainkan oleh profesional. Singkatnya, bermain game dengan tujuan meraih prestasi dan mendapatkan penghasilan. E-sport memang bukan berasal dari Indonesia. Namun, menurut jejak sejarah, di Indonesia sendiri juga terjadi perkembangan e-sport yang berawal dari kecil hingga seperti sekarang. Saat ini, entah sudah berapa piala dunia yang direbut oleh tim asal Indonesia. Mulai dari Point Blank, PUBG Mobile, sampai Mobile Legends. Dengan iming-iming hadiah jutaan dolar, para gamer tanah air berlomba-lomba untuk menjadi yang terhebat di kancah lokal maupun internasional. Meskipun turnamen e-sports telah berlangsung sejak tahun 1972, namun pada saat itu, e-sports masih dianggap sebagai permainan hiburan belaka. Barulah pada hajatan Asian Games 2018, e-sports mulai diresmikan sebagai sebuah cabang olahraga untuk dipertandingkan. Mendapat uang dari bermain game memang adalah fenomena baru. Jika kita melihat beberapa dekade ke belakang, boro-boro mendapat uang, yang ada kita dimarahi orang tua jika bermain game terlalu banyak. Bahkan saat Counter-Strike mulai populer dan menjadi kompetisi di awal tahun 2000-an saja, belum ada karir untuk bermain game. Istilah e-sports pun masih jarang terdengar. Kompetisi e-sport di Indonesia diyakini mulai ada pada tahun 1989 dengan tajuk Lomba Nintendo Tingkat Jawa Timur. Bukti akan hal tersebut mencuat lewat sebuah foto yang diunggah seorang pengguna media sosial beberapa waktu yang lalu. Tidak diketahui apakah ini adalah sebuah kompetisi resmi dari Nintendo atau bukan, karena tidak ada ulasan atau dokumentasi lebih detail tentang kejuaraan ini. Barulah pada tahun 1997, majalah remaja Hai meliput sebuah kejuaraan resmi yang diadakan di Indonesia. Kejuaraan ini melahirkan seorang pemenang sekaligus sebagai atlet e-sport pertama yang mewakili Indonesia di kancah internasional. Nama atlet e-sport Indonesia pertama tersebut adalah Tuyus Erik Thomas, atau yang biasa disapa Erik, berhasil menjuarai kompetisi arcade Virtua Fighter 3 yang diadakan pada 2 Februari 1997 silam. Berlokasi di Mega Dunia Sega Plaza Senayan, Jakarta, kompetisi resmi dari Sega ini memakai sistem best of 3 dan pemenang utama akan dikirim ke Jepang untuk bertanding di babak selanjutnya. Disertai kemeriahan duet MC Tika dan Ujo Project Pop, Erik berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan menggunakan karakter andalannya, yaitu Jackie. I'm faster than lightning. Dia pun menjadi juara nasional dan berhak berangkat ke Jepang untuk mewakili Indonesia dalam kejuaraan Virtua Fighter 3 Maximum Battle Championship 1997. Go! Virtua Fighter 3 Maximum Battle Championship diadakan pada 15 hingga 16 Februari 1997 di Sega Joypolis, Tokyo, Jepang. Kejuaraan ini mempertandingkan beberapa kategori, yaitu Ladies, Under 20, Over 20, Japan Ranking, dan International. Hari pertama mempertandingkan babak penyisian, lalu dilanjutkan pada hari kedua untuk babak semifinal dan finalnya. Erik tergabung di dalam kategori internasional dan tetap mendaftarkan Jackie sebagai karakternya. Pada babak pertama, ia menghadapi seorang wakil dari Inggris, Dennis. Ready, go! Pertandingan berjalan seru dan berlangsung hingga ronde kelima untuk dapat menentukan pemenangnya. Excellent! Fight one, ready, go! Setelah berhasil melewati Dennis, Erik berhadapan dengan wakil dari Korea Selatan, Shin Yu-wook, yang dikenal dengan julukan Akira Kid. KO! Fight two, ready, go!
Yeah! KO! Fight 3! Ready, go! KO! Fight 4! Ready, go! KO! Sempat memenangkan ronde pertama, namun akhirnya Eric harus mengakui keunggulan Shin Yu-wook yang sanggup memutarbalikkan keadaan di 3 ronde berikutnya. Shin Yu-wook sendiri kemudian berhasil mencapai final dan menjadi juara turnamen ini. Eric mungkin kalah, tapi ia tidak perlu malu karena ia dikalahkan oleh sang juara dunia Virtua Fighter 3. Sebuah pengalaman tak terlupakan telah ia dapatkan. Kisah Eric ini menegaskan bahwa meskipun saat itu video game masih dipandang sebelah mata, Indonesia seharusnya bangga telah memiliki bibit-bibit atlet e-sport yang siap diorbitkan. Proses pencapaian Eric mungkin tidak seperti yang dialami atlet-atlet e-sport zaman sekarang, di mana fasilitas sudah jauh lebih memadai dan dukungan publik jauh lebih besar. Eric sanggup berlaga di Jepang tanpa dukungan pemerintah. Bahkan mungkin juga nggak sepenuhnya didukung oleh keluarganya, karena video game masih dianggap sekedar mainan pada saat itu. So, bagi kamu-kamu yang saat ini sedang menjalani karir sebagai atlet e-sport, dengan fasilitas dan dukungan yang jauh lebih melimpah dibanding Eric, sudah seharusnya kalian bisa berprestasi lebih baik lagi, bukan?